sahabat Isti Belajar, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat. Di video kali ini Isti Belajar mau berbagi tentang progres atau perkembangan 3 bulan pasca operasi sringomyelia. Nah, buat teman-teman yang baru menonton video ini dan mungkin baru mendengar apa itu sringomyelia, jadi secara garis besarnya sringomyelia itu adalah adanya kista di dalam tulang belakang yang menekan syaraf, atau adanya penumpukan cairan di dalam tulang belakang yang mengganggu kerja syaraf. Jadi sebenarnya sudah 1,5 bulan ini Isti Belajar itu sudah masuk kerja, teman-teman ya. Dan untuk perkembangan apa yang akhir-akhir ini saya rasakan, nah, ikuti video ini sampai selesai. Jadi kemarin tanggal 15 hari Kamis jadwal saya untuk kontrol ke dokter lagi. Sebenarnya harusnya tanggal 15 bulan Mei yang lalu, tapi saya mundur 1 bulan karena memang pertimbangan kemampuan, karena sudah kerja ditambah harus bagi-bagi waktu, teman-teman. Jadi kemarin dokter memberikan nilai lebih sedikit untuk perkembangan saraf saya. Jadi kalau kontrol sebelumnya itu skornya 3, sekarang untuk perkembangan saraf naik sedikit menjadi 4, dikarenakan saya sudah bisa berjalan walaupun masih pakai walker. Jadi kalau untuk rentang perkembangan atau angka kemampuan saraf itu intervalnya 1-5 ya teman-teman ya. Kalau untuk saya ini alhamdulillah kemarin dokter sudah memberi angka 4. Jadi alhamdulillah, dan semoga ini permanen, artinya tidak turun lagi, nanti menjadi sempurna di perkembangan selanjutnya. Karena ternyata teman-teman, kata dokter ini ya, jadi perkembangan saraf khususnya untuk pasca operasi tulang belakang itu butuh waktu yang lama. Karena kemarin sebenarnya 3 bulan saya itu pengennya MRI ulang untuk melihat perkembangan sarafnya, nanti gambarnya itu seperti apa. Tapi katanya kalau baru 3 bulan itu mesti belum apa-apa katanya. Karena kalau saraf di tangan saja katanya ketarik sedikit saja itu perkembangan itu bisa terlihat itu minimal 6 bulan teman-teman. Dan kalau untuk tulang belakang itu ya butuh waktu yang lebih lama. Jadi mungkin nanti di atas 1 tahun itu baru bisa melihatkan perkembangan fungsi sarafnya. Jadi ya harus banyak bersabar. Di satu sisi skornya sudah naik, tetapi harus lebih banyak meningkatkan kesabaran lagi. Selanjutnya teman-teman, jadi kemarin habis operasi itu kan saya mengalami susah nahan pipis, dan alhamdulillah sekarang 3 bulan itu udah membaik. Jadi sudah tidak ketergantungan lagi sama pampers ya teman-teman. Selanjutnya, jadi kemarin kenapa saya konsultasi lagi tentang perkembangan jaringan di area pasca operasi? Itu sebenarnya setelah 3 bulan ini kan sudah mulai muncul keinginan untuk naik motor, karena kan selama ini kerja itu masih antar jemput, itu kurang fleksibel ya. Enak kalau misalkan kita itu bisa kemana-mana sendiri. Jadi kemarin itu sekali latihan naik motor. Nah tapi kan masih berkeringat sampai besar-besar banget itu karena masih ada khawatir dari hati. Nah kemarin itu minta rekomendasi sebenarnya dari dokter, apakah memang pasca 3 bulan itu jaringannya itu sudah kuat belum jika untuk naik motor sendiri. Tapi ternyata kata dokter ini masih resiko tinggi, jadi belum disarankan. Selanjutnya untuk jalan pakai tongkat sebelah itu kemarin dari dokter sarafnya, dokter saraf tulang belakangnya itu sebenarnya sudah mengizinkan, tetapi kemarin dokter fisioterapinya itu belum sempat terapi lagi, baru ketemu dokter. Jadi nanti untuk perkembangan selanjutnya semoga nanti dikontrol selanjutnya. Dan teman-teman yang mungkin punya keluhan sama di tulang belakang, jadi kemarin itu di ruang tunggu itu sempat ngobrol juga sama ibu-ibu yang sudah dijadwalkan untuk operasi tulang belakang. Jadi 1 bulan lagi beliau mau operasi tulang belakang.
dan khawatir karena memang operasi tulang belakang itu 50-50 ya teman-teman ya. Jadi resiko untuk kelumpuhan itu sampai 50%. Jadi kemarin ibunya itu sempat khawatir, dan ketika kita ngobrol sendiri itu ya tidak bisa bilang apa-apa ya, karena memang itu kan kita tidak tahu nanti hasil pasca operasinya seperti apa. Yang penting kita saling mendoakan saja, semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Jika memang harus operasi itu ya harus dikonsultasikan juga dengan dokter dan juga dengan keluarga, karena nanti keluarga juga harus bisa menerima seandainya ada sesuatu yang tidak diharapkan pasca operasinya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan perkembangan saraf, berarti tugas saya itu adalah fisioterapi, dan fisioterapi. Kalau di rumah sakit itu ada dua ya, ada dua bagian. Yang pertama itu fisioterapi, yang kedua itu namanya OT atau occupation therapy. Jadi di OT ini kita dikasih kerjaan tambahan. Jadi ya sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sederhana yang itu bisa merangsang untuk fungsi saraf. Nah, karena saya tidak bisa setiap saat ke rumah sakit karena sudah bekerja juga, jadi sebisa mungkin di rumah itu saya menduplikat. Jadi apa yang di sana di rumah sakit itu dikerjakan, saya sebisa mungkin itu menduplikasi alatnya di rumah. Kalau untuk sepeda statis itu di rumah ada, walaupun dikombinasi. Jadi untuk sepeda statis ini teman-teman seharusnya kan ini kita naik ke atas, tapi karena kondisi kaki yang tidak memungkinkan, jadi ini kita modifikasi sebisa mungkin dengan menambahkan kursi di belakangnya. Jadi seperti ini makanya, duduk di belakang baru digenjot. Kalau di rumah sakit itu duduknya juga pakai kursi, jadi cuman bagian pedalnya aja yang. Kemudian di rumah sakit itu juga ada kayak junjit seperti itu teman-teman. Jadi di rumah pun diduplikat seperti ini jadinya. Ini saya letakkan di dekat tempat tidur biar sewaktu-waktu itu lebih memudahkan untuk terapi. Selanjutnya ada balon, ada karet, terapi di tempat tidur, itu juga saya lakukan di rumah. Untuk obat sudah meminimalisir, jadi sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi obat lagi, walaupun satu minggu kalau kontrol itu tetap dikasih sama dokter. Nah itu teman-teman untuk progres perkembangan pasca operasi sringomyelia 3 tahun. Jadi untuk rata-rata progres perkembangan 3 bulan pasca operasi itu baru seperti ini. Insya Allah sudah kuat ya, sudah mulai bisa mandiri, tidak banyak tergantung kepada orang lain, dan saraf sudah mulai menampakkan, baru ini teman-teman ya, baru mulai menampakkan perkembangan. Jadi makanya skornya baru 45. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat. Buat teman-teman yang sehat, semoga selalu sehat. Untuk teman-teman yang sakit, semoga segera pulih lagi. Jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Demikian, semoga bermanfaat. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.